perkenalkan nama saya Yola Maulidian Mahardi dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menerangkan peran lembaga penegak hukum. Oke teman-teman, apakah penegakan hukum itu? Penegak hukum adalah sistem yang di dalamnya terdapat anggota perintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada. Adapun juga menurut Wikipedia, lembaga penegak hukum dalam bahasa Inggris Amerika disebut Law Enforcement Agency adalah lembaga negara yang bertanggung jawab atas penegakan hukum. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan peran lembaga hukum dalam keadilan dan kedamaian. Di antaranya yang pertama ada 1. Kepolisian, yang kedua kejaksaan, yang ketiga kehakiman, yang keempat advokat atau pengacara, yang kelima Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Yang pertama ada kepolisian. Siapa sih yang gak kenal polisi? Ya, Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Dalam pasal 1 Undang-Undang Dasar Nomor 2 Tahun 2002, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah yang pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Melayani masyarakat, seorang polisi akan mengarahkan tenaga semaksimal mungkin dan sebaik mungkin agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Nah, contohnya itu ada kepedulian terhadap keselamatan anak-anak sekolah. Misalnya pada saat menyeberangkan anak sekolah, kegiatan tersebut dilaksanakan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi pada masyarakat sekitar. Sebagai anggota polisi harus peka dan peduli. Salah satu bentuk tugas kepolisian yaitu melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Yang kedua ada kejaksaan. Teman-teman, apa sih kejaksaan itu? Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka, terutama pelaksanaan tugas dan wewenang di bidang penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM. Nah, jadi teman-teman, kejaksaan negara juga dibagi menjadi 3, yaitu Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Berdasarkan pasal 30 Undang-Undang Dasar Nomor 16 Tahun 2004, Kejaksaan Republik Indonesia berikut adalah tugas dan wewenang kejaksaan. Yang pertama, melakukan penuntutan. Yang kedua, melakukan penyidikan. Yang ketiga, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Nah, di sini juga ada contohnya. Contoh kasusnya yaitu jika seorang terlibat korupsi, maka tugas kejaksaan harus adil dalam menangani keadilan. Nah, jadi kejaksaan itu harus adil. Nah, yang ketiga itu ada kehakiman. Selanjutnya ada kehakiman atau disebut juga lembaga yudikatif, terdiri dari hakim, jaksa, dan lain-lain. Hakim juga mempunyai wewenang dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Berikut adalah tugas-tugas kehakiman. Yang pertama, menerima, memeriksa, dan mengadili, serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya. Hakim juga harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan.
Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Nah, yang keempat ini ada advokat atau yang sering kita dengar itu pengacara. Menurut pasal 1 Undang-Undang Dasar Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat menyatakan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum di dalam maupun di luar peradilan yang memenuhi persyaratan dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Advokat. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat ditegaskan bahwa seorang advokat berstatus sebagai penegak hukum. Jadi sebagai penegak hukum, advokat juga memiliki wewenang sebagai berikut diantaranya. Advokat sebagai penegak hukum ialah guna memberikan bantuan hukum kepada kliennya yang bersangkutan dengan masalah hukum yang dihadapi. Di sini juga ada tugas advokat. Yang pertama yaitu ada mewawancarai klien, meneliti dan mempersiapkan kasus dan menghadirkan mereka di peradilan. Yang kedua itu mempertanyakan saksi dan wakil klien di peradilan. Nah, jadi tugasnya itu harus menghadiri itu di persidangan. Nah, yang kelima itu ada KPK. Nah, di sini ada KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Apa sih KPK itu? KPK itu adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, jadi Komisi Pemberantasan Korupsi disingkat juga dengan KPK. Yang sering kita dengar itu ya, KPK adalah sebutan komisi yang dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nah, tujuan dibentuknya KPK itu untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas semua korupsi yang ada di Indonesia ini. KPK juga mempunyai wewenang. Yang pertama adalah mengkoordinasikan penyelidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Yang kedua, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, tugas-tugas KPK yang pertama yaitu koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan penyidik dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan tindak-tindak pencegahan tindak pidana korupsi dan lain-lain. Jadi setiap lembaga yang ada di Indonesia mempunyai tugas-tugas dan wewenang masing-masing. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.